Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat Mesbah Doa dimanapun berada malam hari ini, kita mau sama-sama satukan hati kita. Pada malam hari ini biarlah kita beroleh kekuatan yang baru saat kita datang pada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan. Di situ ada kekuatan yang baru yang turun dari surga, yang akan memampukan kita untuk melewati setiap hal, setiap problem di dalam kehidupan kita, permasalahan di dalam kita, biar kita boleh kuat di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita mau datangi Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Kita mau diam di dalam hadirat-Nya malam hari ini. Mari sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Satu kesempatan lagi untuk kami boleh datang bersekutu dengan Engkau malam hari ini Tuhan Yesus. Saya percaya saat kami di dalam hadirat Tuhan, ada kekuatan yang baru. Saat kami berada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, ada sukacita, ada kesembuhan, ada pemulihan. Karenanya malam hari ini kami mau menikmati Tuhan. Kami mau sia-siakan waktu yang terindah. Sebab bagi kami, saat kami berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, ada sesuatu yang mengalir di hati kami. Kekuatan yang baru boleh mengalir di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sungguh kami cinta kediaman-Mu ya Tuhan. Jiwa kami merindukan Engkau. Kami gak ingin jauh dari hadirat Tuhan. Biarlah Engkau membawa kami dekat padamu Tuhan. Makasih. Sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan. Jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh. Ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu. Bawaku dekat padamu. Sungguh ku cinta, sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan. Jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh, Tak ingin jauh dari hadirat-Mu. Bawaku dekat padamu. Ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan. Untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Mari sama-sama dengan segenap hati kita. Sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan. Jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh dari
hadirat-Mu, bawaku dekat padamu. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan Untuk selamanya. Yes. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan, Tuhan, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan. Untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus. Tuhan, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan. Untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus. Tuhan, mari sembah Tuhan. selamanya. Mari naikkan pujian, ucapan syukur-Mu. Naikkan nyanyian baru bagi Tuhan. Haleluya. Kau ku sembah ya Tuhan. Hanya Yesus, hanya Yesus yang layak disembah. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan. Untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Mari jemaat mesbah doa dengan segenap hati sembah Tuhan. Yes, yes. Ku agungkan, Ya Tuhan, hanya Engkau yang layak terima pujian penyembahan. Kau Tuhan. Amin. Untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Lebih lagi. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan. Untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Ku sembah Kau Yesus Tuhan. Ku sembah Kau Yesus Tuhan. Malam hari ini apapun kondisimu, apapun keadaanmu, mari bersyukur. Datang pada Tuhan dengan kesungguhan hati.
Sebab di dalam hadirat Tuhan ada sumber pengharapan yang baru. Amin. Ada kekuatan, ada sukacita. Amin. Tuhan. Mungkin saat ini ada yang sedang berputus asa. Datang pada Tuhan. Yes. Dia sanggup memulihkan. Yes. Merindu lebih lagi Tuhan. Yes. Hanya Engkau yang menjadi kerinduan hati kami. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Mari lebih lagi. Oh Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. di Di mataku. mataku Engkau Oh termulia. Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, hanya Kau kerinduan hatiku Tuhan. Kau satu-satunya yang ku perlu, hanya pribadimu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku.
keindahan-Mu memudarkan dunia di mataku. Engkau termulia, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku, keindahan-Mu memudarkan dunia di mataku. Engkau termulia, Engkau termulia Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah. Amin Tuhan. Dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah. Engkau satu-satunya yang paling Dan berharga, semakin Tuhan. indah bagimu. Segenap hati kami mau katakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Kau permata hatiku. Dunia tak dapat Hanya Kau menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku Kau indah jadikan dan semakin indah bagiku. Ini hati kami Tuhan, kami nyatakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Lebih lagi bersama mari nyatakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu Kau sediakan tercurah bagiku, menjadikanku menjadikanku
hanya Engkau. Terima kasih Tuhan. Sumber pengharapan, sumber kami. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu Kau sediakan tercurah bagiku, menjadikanku indah Amin. dan semakin indah bagimu. Sekali lagi bersama mari katakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali izinkan kami berjumpa di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu. Teguhkan hidup kami, teguhkan hati kami, agar iman kami boleh terus dikuatkan Tuhan. Bahkan sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua, kami terus ada di dalam perkenanan mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Dengan pengurapan Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk lebih lagi mengerti bahkan melakukan setiap firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita kembali berjumpa di Mesbah Doa malam hari ini dan saya percaya semua kita dalam keadaan baik, sehat dan juga luar biasa. Ya, biarlah iman kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Ya, dan kita terus ada dalam takut akan Tuhan. Baik, kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian yang sudah masuk. Terlebih dahulu saya akan bacakan dan akan menjadi kekuatan buat setiap kita. Selamat malam, shalom Ibu Debbie. Nama saya Chelsea dari Malang. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Sebenarnya banyak sekali mujizat Tuhan yang sudah digenapi dalam hidup saya. Mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal yang membuat saya susah untuk berkata-kata, saking luar biasanya kuasa Tuhan. Saya mau bersaksi Bu, ya beberapa waktu lalu saya ini mengalami, saya tidak menstruasi selama 3 bulan. Karena saya sudah merasa tidak normal, saya sangat stres dan saya tidak bisa tidur selama 2 hari. Kemudian saya memutuskan untuk periksa ke dokter kandungan minggu depan. Pikir saya minggu depan saya akan ke dokter. Jujur saja Bu, ya kalau mau pergi ke dokter tuh saya takut ya. Apalagi sudah tidak mens selama 3 bulan. Dan saya kalau periksa dokter saya takut nanti akan didiagnosa bahwa saya mengalami penyakit ini, penyakit itu, ya penyakit yang tidak diinginkan. Tapi ya Tuhan itu sungguh ajaib. Satu malam saya berdoa, ya Tuhan, saya katakan kepada Tuhan begini, Tuhan, jika memang Tuhan ingin menunjukkan bahwa saya mempunyai penyakit yang serius, maka Tuhan izinkan saya pergi ke dokter minggu depan. Tapi jika tidak, ya jika saya tidak ada penyakit apa-apa dan Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan, saya berdoa ya saya bisa dapat menstruasi sebelum saya pergi ke dokter. Dan kalau hal itu terjadi, saya akan bersaksi di Mesbah Doa. Itu doa saya Bu kepada Tuhan. Ya, saya minta Tuhan menjawab doa saya. Jadi kalau memang
lewat ini Tuhan mau tunjukkan sakit saya apa, ya saya akan ke dokter. Tapi kalau saya tidak ada sakit apa-apa, sebelum ke dokter Tuhan sudah jamah dan saya dapat menstruasi kembali. Puji Tuhan, Tuhan sungguh luar biasa. Setelah saya berdoa semalam-malaman, ya saya berdoa seperti itu, keesokannya saya mendapat flek dan ya hanya sedikit. Saat itu saya sempat pesimis, saya stres lagi. Ya aduh, ya kok cuman flek, cuma sedikit lagi. Saya stres lagi, tapi puji Tuhan sore harinya ternyata akhirnya ya flek tersebut menjadi semakin banyak, darah yang keluar, dan saya yakin ya Tuhan jamah saya dan hari itu saya dapat menstruasi. Keesokan paginya ya saya benar-benar ya mengalami menstruasi dan haleluya 12 kali Ibu. Ya Tuhan baik, Tuhan ajaib. Saya berterima kasih pada Tuhan Yesus. Ya juga Ibu Debbie. Dari sini saya banyak belajar Bu, bahwa mempercayai kuasa Tuhan ya. Saya belajar banyak bahwa kekhawatiran yang berlebihan itu tidaklah baik. Ya, dan hanya merugikan diri kita sendiri. Sebaliknya, ketika kita percaya pada kuasa Tuhan dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, ya itu ya yang luar biasa dan mujizat Tuhan terjadi. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan ya. Memang bagi seorang wanita, ya apalagi kalau sudah nggak mens 3 bulan ya, belum waktunya menopause, itu sangat menakutkan saudara. Karena nanti ya takutnya nanti divonis apalah, sakit lah, inilah ya. Tapi puji Tuhan dengan iman ibu berdoa seperti itu dan Tuhan tunjukkan kuasa Tuhan. Ya dan semua itulah kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Benar. Jangan kita khawatir berlebih karena itu tidak baik ya, justru hanya menambah ya sakit kita. Tapi ketika kita berserah pada Tuhan, menunggu Tuhan bekerja, ya itulah yang luar biasa. Iya, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita sudah sampai di Mazmur 107. Kemarin kita sudah selesai dengan 106 dan sekarang 107. Ya, jadi Mazmur 107 ini saudara agak panjang, ini ayatnya 1 sampai 43 ya. Mazmur 107 ini ya adalah mazmur yang memuji karya-karya Allah dan menceritakan berkat karena hidup benar, ya juga mengucap syukur kepada Allah atas kelepasan, ya memuji Tuhan, ya dan mazmur-mazmur ini mengingatkan kepada kita bahwa ya korban terbaik yang bisa kita persembahkan kepada Allah itu adalah kehidupan yang taat dan setia kepada Tuhan. Dan ya tema dari Mazmur 107 ini adalah ucapan syukur kepada Allah, yaitu seharusnya terus-menerus ada di mulut orang-orang benar, ya orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan Mazmur ini ya ditulis untuk merayakan kepulangan bangsa Yahudi dari pembuangan di Babel. Dan penulisnya itu tidak diketahui saudara, tapi ya ini ditulis untuk ya mensyukuri kepulangan bangsa Israel dari Babel. Kita baca sekarang 107, Mazmur 107, nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat dan utara, dari selatan. Saudara, dikatakan bahwa bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Ya, kenapa kita bersyukur? Karena Tuhan itu baik. Karena untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Ya, kita harus bersyukur kepada Tuhan saudara. Apapun keadaan kita hari ini itu tidak akan pernah merubah kebaikan Tuhan. Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang setia. Biarlah itu dikatakan oleh orang-orang yang ditebus Tuhan. Ya, kita adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus ya, dan ini adalah mazmur ucapan syukur bangsa Israel dibebaskan dari Babel pulang kembali ke tanah air. Ini juga gambaran dari kita orang-orang percaya yang ditebus oleh Tuhan Yesus. Dari kesesakan dosa kita masuk kepada keselamatan oleh penebusan Kristus.
Dikatakan biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus ya Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan ya, dan yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ya, karena Kristus juga mati di atas kayu salib sehingga penyelamatan itu boleh sampai kepada semua bangsa. Ya, dari timur, utara, barat, selatan semuanya saudara diselamatkan Tuhan. Ini adalah sebuah gambaran. Mazmur ini berbicara tentang ya ucapan syukur kepada Tuhan ya karena penebusan Tuhan yang luar biasa saudara. Dikatakan ya di sana ayat yang keempat, ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Mereka berseru-seru, ya, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Ya, kalau kita lihat ini saudara dikatakan bahwa ya Tuhan itu Tuhan yang luar biasa, dan di Mazmur ini berbicara tentang 4 jenis atau 4 tipe orang menderita itu berbeda-beda dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Ya, dan yang pertama di sini dikatakan bahwa ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Ya, ini adalah sebuah gambaran tentang keadaan manusia, saudara. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Ya, bahkan mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Ketika orang itu tidak tahu arah jalan hidup yang akan mereka tuju, maka mereka itu digambarkan seperti orang-orang yang mengembara, tidak tahu kemana mereka akan pergi. Ya, dan kalau kita nggak punya tujuan dalam hidup ini, saudara, dikatakan bahwa ya mereka itu hanya akan ya bingung, mereka itu mengembara, tidak ada tujuan, jalan ke kota mereka tidak tahu, mereka tidak menemukan tujuannya, dan mereka akhirnya lapar, haus, ya, mereka lemah lesu, ya, jiwa di dalam diri mereka. Ini adalah gambaran orang yang hidup tanpa tujuan. Waktu kita nggak punya tujuan, kita hidup ini ya cuma sekedar hidup, maka kita akan lemah, lesu, jiwa kita lapar, haus. Itu gambaran dari kehidupan rohani yang tanpa tujuan di dunia ini. Ya, ayat 6 berkata, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Ya, tipe orang yang pertama adalah pengembara yang tidak punya tujuan hidup, nggak tahu jalan mau kemana, tapi mereka hidup. Ya, tetapi puji Tuhan dikatakan maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Saya juga dulu adalah tipe yang seperti ini. Pengembara di hidup ini nggak tahu mau kemana, nggak tahu jalan, nggak tahu arah. Tapi untung saya berseru kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, saya percaya ada Tuhan di dunia ini, selamatkan saya, tolong saya. Karena kalau kita gak berseru sama Tuhan, saudara, dikatakan akhirnya jiwa kita lemah, lesu, ya, di dalam jiwa kita, karena kita gak tahu mau kemana ini hidup ini, saudara. Ya, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dikatakan di sana, ya, mereka sudah tersesat, lapar, haus, lelah, ya. Ini merupakan gambaran ya dari kehidupan kita, juga gambaran bangsa Israel ketika mereka itu keluar di padang gurun, saudara. Dalam pembuangan, ketika mereka juga ada dalam pembuangan di Babel. Ya, mereka juga menggambarkan itu kehidupan mereka di sana, dan ya seperti kehidupan kita sekarang yang kalau kita tidak mengenal Tuhan, tanpa arah tujuan hidup ini, bisa tersesat, akhirnya lapar, haus, dan ya tidak tahu arah. Tapi untung mereka dikatakan maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Ya, mari saudara, kita ini orang-orang yang mungkin hari ini juga kita belum tahu tujuan hidup kita. Berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong. Dikatakan ayat 7, dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang.
Ya, ketika mereka berseru pada Tuhan, Tuhan menolong mereka. Bahkan Tuhan menunjukkan jalan yang harus mereka tempuh. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus. Perhatikan di bawahnya, huruf besar itu Tuhan. Ya, Tuhan membawa mereka untuk ya ketemu jalan yang lurus, jalan yang benar. Ini loh jalannya. Sehingga mereka bisa sampai kepada tujuan, ya kehidupan. Ya, ke kota tempat kediaman orang supaya mereka bisa hidup, karena kalau hanya di padang belantara ya mati saudara, nggak ada apa-apanya. Ya, dikatakan ayat yang 8, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkan dengan kebaikan. Ya, jadi orang itu kalau hidup tanpa tujuan, jiwanya haus, lapar, lemah, lesu. Ya, namun ketika orang berseru kepada Tuhan, saudara, dikatakan Tuhan menolong. Tuhan menunjukkan jalan yang lurus bagi mereka supaya mereka sampai. Dan ketika kita ini sudah ditolong Tuhan, biarlah kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan yang ajaib terhadap kita anak-anak manusia. Ya, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Bangsa Israel ketika ada di pembuangan di Babel, mereka juga tertekan, ya, tidak tahu arah, tidak enak hidup di tempatnya orang, mau pulang ke negeri mereka nggak tahu harus lewat mana. Lalu mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan menyelamatkan mereka. Ya, Bapak Ibu, saya percaya mungkin keadaan kita hari-hari ini seperti bangsa Israel yang lemah, lesu, gak tahu arah mau kemana, tapi tetaplah percaya, tetaplah berdoa, tetaplah berserah, ya berharap pada Tuhan dan yakinlah bahwa ketika Tuhan berjalan bersama dengan kita maka Dia sanggup melakukan segala perkara di hidup kita. Kuncinya itu adalah ayo kita berseru kepada Tuhan. Jangan diam saja, jangan semakin cari jalan sendiri, tapi berserulah kepada Tuhan. Waktu kita berseru, selelah apapun jiwa kita, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan menunjukkan jalan yang lurus. Kita akan lanjutkan besok saudara, kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan, firman-Mu memberi kekuatan bagi setiap kami. Seringkali kami seperti orang-orang yang pengembara di dunia ini tanpa arah. Kami tidak tahu jalan kemana yang harus kami tempuh. Hidup kami mengembara dan hati kami lelah, jiwa kami lesu. Kami lapar dan haus, rohani kami rasanya tersiksa, tertekan. Namun kami mau berseru pada Tuhan. Sebab Tuhanlah tempat pertolongan kami, tempat pengharapan kami. Tuhanlah yang sanggup untuk memuaskan jiwa kami. Tuhan, kami malam ini datang kepada Tuhan. Seperti apapun keadaan jiwa kami hari ini, Tuhanlah yang tahu. Anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang terus berharap berserah kepada Tuhan. Tolong Bapa, Engkaulah satu-satunya sumber jawaban. Kami tidak ingin cari manusia, kami tidak ingin datang kepada manusia karena pasti manusia akan mengecewakan. Kami mau datang pada Tuhan sebab hanya Engkaulah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, carilah Tuhan maka engkau akan hidup, kata firman Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah dalam setiap persoalan pergumulan yang kami hadapi, kami mau mencari Tuhan. Mungkin malam ini ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami pergumulan di dalam kehidupan rumah tangga, pernikahan, pemulihan keluarga, anak-anak yang memberontak. Tuhan tolong kami agar keluarga kami boleh disatukan kembali datang kepada Tuhan. Suami-suami bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat, pemulihan terjadi di keluarga kami, agar keluarga kami dipulihkan dan memuliakan nama Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup. Kami sungguh-sungguh berdoa, tuntun langkah anak-anak kami di dalam jalan kebenaran-Mu Bapa, agar mereka tidak tersesat. Tarik kembali suami-suami yang terhilang, mungkin ada yang berselingkuh, melakukan dosa di sana. Tarik kembali supaya jiwa kami boleh diselamatkan dan dikuatkan. Berkati juga setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dalam keuangan, terlilit hutang piutang, masalah keuangan. Tuhan tolong jamah dan jawab Tuhan. Ketika kami bertobat, kami datang kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan. Firman-Mu berkata, Engkau melepaskan kami Bapa. Sebab Tuhan punya banyak cara untuk membebaskan kami asal kami mau bertobat. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yang ingin menjual aset juga Tuhan pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Dan kami percaya kami mengalami financial freedom, kebebasan keuangan, supaya hidup kami dapat memuliakan nama Tuhan.
Berkati juga setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang berseru kepada Tuhan yang sedang terbaring sakit, jamah yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah, beri kesembuhan dalam nama Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, asal kami mau sungguh-sungguh berseru, berserah kepada Tuhan, Engkau sanggup menjawab kami Bapa. Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus, ampuni dosa pelanggaran kami. Tuhan juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang berseru kepada-Mu Bapa, yang mencari pekerjaan, Tuhan beri yang terbaik. Juga bagi setiap orang-orang yang hari-hari ini terus mengandalkan Engkau, yang terus berserah hanya kepada Engkau, Tuhan tolong beri jalan keluar dalam setiap masalah, yang dalam kepahitan, kekecewaan biar boleh mengampuni di dalam nama Tuhan Yesus. Yang ingin punya keturunan dalam nama Tuhan Yesus, anak keturunan ilahi yang Kau beri di dalam nama Yesus dalam kandungan kami Tuhan, karena Engkau yang berjanji beranak cucu dan bertambah banyaklah di bumi. Kami percaya janji firman Tuhan itu. Berkati juga Bapa untuk setiap mereka yang hari-hari ini Tuhan ingin keluar dari dosa-dosa, Tuhan tolong lepaskan dan bebaskan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, biar lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia, hujan pertobatan dari Sabang sampai Merauke, biar orang-orang bertobat meninggalkan dosa kembali kepada Tuhan. Berkati Indonesia, pemerintah kami, Bapak Presiden Prabowo Gibran dan seluruh jajaran kabinet yang ada, roh takut akan Tuhan taruh dalam hidup mereka, supaya mereka tahu bahwa apapun yang mereka perbuat harus mereka pertanggungjawabkan kemudian. Para pejabat di atas bangsa ini beri roh takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati tanah di bangsa kami, lautnya, udaranya, airnya, sawah, perkebunan, pertanian, peternakannya diberkati Tuhan. Luputkan Indonesia dari segala murka Tuhan, bencana alam apapun, beri kesempatan bangsa ini bertobat Tuhan. Juga Tuhan berkati semua bangsa-bangsa di seluruh dunia, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan turun dan tercurah buat semua bangsa-bangsa, agar nama Tuhan terus ditinggikan. Semua orang bertekuk lutut memuji Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati untuk sekolah misi yang akan nanti dimulai lagi pada angkatan yang keempat pada bulan Juli mendatang. Tuhan kirim orang-orang yang akan masuk menjadi misionari di sekolah ini Tuhan. Berkati Bapa, Engkau jamah setiap hati anak-anak muda yang ingin menyerahkan jiwa hidup mereka untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan, menjadi misionari di akhir zaman, menjadi penuai-penuai. Tuhan juga cukupkan semua yang dibutuhkan Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan di dimanapun berada, mereka boleh menjadi terang Tuhan. Gereja-gereja bangkit untuk menjadi terang Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Selamat malam saudara. Dalam mempersiapkan penuai di akhir zaman, pendaftaran sekolah misi Angkatan 4 juga telah dibuka dan akan dimulai pada bulan Juli 2025. Maka dari itu, bagi Bapak Ibu yang memiliki saudara, anak, atau kerabat yang rindu untuk bergabung, Bapak Ibu dapat mendaftarkan ke nomor 0811 2567 767 atau memindai QR Code yang sudah tersedia. Yesus berkata, tuaian memang banyak, tetapi penuai itu sedikit. Karena itu berdoa kepada Bapa supaya Tuhan tuh kirim penuai. Siapa yang menjadi penuai? Didik mereka, latih mereka, beritakan Injil, membangun kerajaan Allah. Kenapa Injil harus diberitakan ke seluruh bumi? Tuhan memberikan kesempatan bagi manusia untuk bertobat, menerima kabar baik itu, supaya orang boleh memilih untuk diselamatkan atau tidak.